Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Penguji, nama saya Mas Fufa, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenakbad 4 tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Malang dengan nomor NIM 2531717400698 pada tanggal 28 Januari tahun 2026 saya melaksanakan ujian kinerja di Madrasah Aliyah Swasta Al-Falah Bangilan, mata pelajaran geografi di kelas 11 IPS Putri, materi bencana alam. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Saya absen dulu. Agustina Tristanti, Alia Nur Adila, Amanda Ayu Nur Fadila, Anita Sari, Ana Mubaliha, Etika Khairi, Gila Auliana, Dinta Suci Unata, Dia Akista Nilo, Hilda Arifah, Imalan Rukairah, Izanul Khalifah, Lailatul Fitriyah, Laudia Putri Wulandari, Lajinatul Afidah, Mahfula Fadila, Mailinda Wulan Sari, Mufidatul Ilmiah, Nur Aini Ida Safitri, Nur Ana Salutita, Nuri Najma, Putri Dwi Marcela, Risa Ayu Safitri, Rizky Nadur Amara, Siti Mat Agus Solihah, Siti Mirna Solihatun, Siti Mutamimah, Siti Umaroh, Syafina Nur Aulia, Widya Dewi Safika, Zahra Nur Amalia. Sebelum kita mulai pembelajarannya, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang lingkungan hidup. Apa itu lingkungan hidup, manfaat lingkungan hidup, semuanya sudah kita pelajari. Sama peran penting manusia untuk lingkungan hidup. Hari ini kita akan bahas tentang bencana alam. Nah, sebelum kita bahas tentang bencana alam, supaya semuanya bisa konsentrasi, kita main tepuk-tepuk dulu. Ya, aturannya, kalau dari saya bilang 1 maka satu kali. Ya, kalau dari saya 2, itu yang 2 kali. Kalau 3, ada 3 kali. Kita coba. Satu lagi. Nah, aturannya sama 3. Konsentrasi, ulang lagi. 1, 2, sama 3 ya. 3 dari ini, tidak usah tepuk. Oke, ambil lagi. Nah, konsentrasi. Nah, bisa tadi sampai konsentrasi lanjut. Sampai di sini saja. Sekali lagi mau? Mau. Sekarang konsentrasi, jalan lagi. Kita mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke bencana alam, ada yang tahu apa itu bencana alam? Peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia. peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia. Itu namanya bencana alam. Pernahkah kalian merasakan bencana alam? Pernah. Pas kapan? Masa Bencana apa itu? Gempa. Bumi. Pada saat itu gempa bumi terjadi karena apa? Pergeseran sesar. Di daerah juga tidak ada lempeng, adanya sesar. Merasakan gimana rasanya gempa bumi? Goyang-goyang. Waktu di Tuban, goyangannya tidak terlalu kencang. Rasanya seperti itu. Bayangkan kalau yang goyangannya sangat kencang. Seperti kamu berada di suatu lokasi tapi goncang habis-habisan.
pasti rusak, lingkungan pasti rusak, semuanya pasti rusak. Jenis-jenis bencana alam yang kalian ketahui apa kira-kira? Tsunami, apa lagi? Gempa sudah tadi yang kamu rasakan. Angin puting beliung. Angin puting beliung di Tuban juga pernah merasakan. Nah. Tapi kamu pernah melihat angin puting beliung nggak? Untuk pembelajaran ini kalian akan saya tampilkan sebuah video, ya. Terus di link HP kalian itu sudah saya kirim link untuk tugas yang pertama. Silakan kalian buka linknya. Jadi nanti lihat videonya sambil mengerjakan tugas yang pertama. Dibuka? Ya. Saya mulai saya putar videonya. Pengertian, jenis, dan sebaran bencana. Hai KC, pernahkah rumah kalian kebanjiran saat musim hujan? Atau ketika kalian ingin mandi, airnya habis karena sumur kering? Jika iya, mungkin kalian telah mengalami menjadi korban bencana. Memang bencana ada di sekeliling kita, baik yang berdampak kecil maupun besar. Jadi, apa yang dimaksud dengan bencana? Apa saja jenis bencana selain banjir dan kekeringan? Mengapa bencana terjadi? Lalu, apa dampak yang ditimbulkan dari bencana-bencana tersebut? Wah, jadi penasaran dan ingin tahu ya? Yuk, simak aja video ini sampai akhir. Apa itu bencana? Bencana adalah suatu peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia akibat faktor alam atau non-alam, sehingga mengakibatkan kerugian. Kerugian akibat bencana tidak hanya berupa harta benda dan kerusakan lingkungan, tetapi juga dampak psikologis yang dirasakan manusia hingga adanya korban jiwa. Sebagai negara yang terletak di pertemuan tiga lempeng utama dunia, lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, memiliki jumlah penduduk yang banyak dan multikultur, serta wilayah dengan dua musim, kemarau dan penghujan, Indonesia sangat rentan mengalami bencana alam maupun bencana sosial. Bencana alam adalah fenomena yang disebabkan oleh aktivitas alam. Bencana alam yang akan kita bahas meliputi 5 jenis, yaitu gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, dan kekeringan. Gempa bumi terjadi karena ledakan sesar atau patahan, lingkungan lempeng, dan aktivitas vulkanik. Contoh gempa bumi yang pernah terjadi di Indonesia adalah gempa Palu dengan kekuatan 7,4 skala Richter di kota Palu pada tahun 2018. Dampak yang ditimbulkan dari bencana gempa bumi yaitu kerusakan berbagai bangunan dan terjadinya tanah longsor, menyebabkan kerugian material hingga korban jiwa. Sementara itu, dampak positif dari bencana gempa bumi adalah timbulnya solidaritas masyarakat untuk menangkap beban para korban dan berupa mungkin membuka akses ke sumber daya alam. Tsunami diakibatkan oleh letusan gunung api di laut atau gempa bumi akibat pergerakan lempeng di dasar laut. Contoh tsunami yang pernah terjadi di Indonesia adalah tsunami Aceh pada akhir tahun 2004 yang menewaskan lebih dari 200.000 orang. Selain korban jiwa, dampak dari tsunami adalah kerusakan infrastruktur, bahan pertanian, dan bangunan yang dilewati gelombang tsunami. Sedangkan dampak positifnya adalah adanya dorongan untuk mencegah bencana dengan lebih baik lagi. Gunung meletus disebabkan oleh peningkatan tekanan magma dan aktivitas seismik. Contohnya adalah letusan gunung api pada tahun 2010 yang menewaskan lebih dari 300 orang. Selain korban jiwa dan kerugian material, dampak negatif dari bencana gunung meletus adalah pencemaran udara akibat abu vulkanik. Sementara itu, dampak positif dari bencana gunung meletus yaitu tanah menjadi subur akibat abu vulkanik. Banjir disebabkan oleh curahnya lebat yang berlangsung lama dan rusakan hutan akibat deforestasi. Hutan memiliki fungsi hidrologis atau menyimpan kelebihan air, klimatologis atau mengatur suhu, dan ekologis atau mencegah longsor. Jika pohon di hutan ditebang, maka terjadi banjir karena fungsi hidrologis hutan terganggu. Contoh bencana banjir yang pernah terjadi di Indonesia adalah banjir di Aceh, yang menewaskan 24 orang dan mengakibatkan kerugian yang diperkirakan sebesar 1 triliun rupiah. Dampak negatif akibat bencana banjir yaitu kerusakan lahan pertanian dan pemukiman penduduk. Sedangkan dampak positif dari banjir yaitu pengisian kembali sumber air bawah tanah yang menjadi cadangan air bersih bagi penduduk. Kekeringan adalah bencana yang disebabkan oleh rendahnya curah hujan, deforestasi, perubahan iklim, dan penggunaan air berlebihan. Contoh bencana kekeringan yang pernah terjadi di Indonesia adalah kekeringan yang melanda Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019, di mana hujan tidak turun selama 259 hari. Dampak negatif dari bencana kekeringan yaitu kerugian ekonomi akibat gagal panen berbagai tanaman pertanian. Sedangkan dampak positif dari kekeringan adalah percepatan proses pembuatan garam dan penjempuran ikan asin. Jenis bencana yang kedua yaitu bencana non-alam. Bencana non-alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non-alam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, dan epidemi atau wabah penyakit. Kegagalan teknologi adalah semua kejadian bencana yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, atau kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi. Contohnya, jatuhnya pesawat Adam Air KI574 pada awal tahun 2007 karena kerusakan alat bantu navigasi inertial reference system atau IRS. Dampak negatif akibat kegagalan teknologi adalah timbulnya korban jiwa dan gelombang psikologis bagi korban yang selamat. Sedangkan dampak positifnya adalah dorongan untuk pengembangan teknologi yang lebih canggih dan aman untuk memberikan kepercayaan masyarakat. Kegagalan modernisasi adalah ketidakmampuan masyarakat dalam menjaga ketertinggalan dari masyarakat yang lebih maju yang hidup dalam periode waktu yang sama. Sebagai contoh, pendapatan per kapita di Jakarta Selatan jauh lebih tinggi dibandingkan kota Jayapura. Dampak negatif dari kegagalan modernisasi yaitu ketimpangan pendapatan dan pembangunan yang dapat memicu konflik. Sedangkan dampak positifnya adalah pelestarian cara hidup tradisional masyarakat yang cenderung tidak konsumtif dan kaya akan dilarikan ke lokal. Epidemi atau wabah penyakit adalah suatu penyakit yang menyebar dan cepat ke wilayah atau negara tertentu dan mulai mengalami populasi penduduk negara tersebut. Contohnya epidemi flu burung atau H5N1 pada tahun 2012 yang pernah melanda Indonesia. Dampak positif dari epidemi yaitu penguatan sistem kesehatan karena pemerintah meningkatkan kapasitas dan infrastruktur kesehatan. Sementara itu, dampak negatifnya adalah korban sakit dan meninggal dalam jumlah besar dan dibarengi dengan kerugian biaya berobat serta gangguan aktivitas ekonomi. Selanjutnya, jenis bencana yang ketiga yaitu bencana sosial. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa manusia yang menimbulkan kerusakan atau konflik sosial dan aksi teror. Konflik sosial adalah pertentangan yang terjadi di antara anggota masyarakat. Konflik sosial dapat terjadi antara sesama individu, kelompok, atau antar negara. Contohnya, terjadi kerusuhan 1998 yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur jabatan. Dampak positif dari konflik sosial yaitu kemunculan gerakan revolusi yang dapat merubah sistem ekonomi dan politik suatu negara ke arah yang lebih baik lagi. Sedangkan dampak negatif dari konflik sosial yaitu timbulnya perpecahan dan korban luka dan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur dan bangunan.
Aksi teror, semua tindakan ini menyebabkan keresahan masyarakat, berusaha mengganggu dan mengancam atau melarikan jiwa seseorang oleh individu atau kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, aksi teror Polres Surabaya pada tahun 2016. Dampak positif dari aksi teror yaitu berbagai sistem keamanan dan pertahanan negara untuk mencegah kejadian serupa terulang. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kerusakan bangunan hingga korban jiwa dan kecemasan masyarakat untuk kembali beraktivitas normal. Wah, kita tidak tahu tentang bencana ya. Jadi mengapa penting untuk mempelajari topik ini? Jika kita paham tentang bencana dan penyebabnya, maka tidak dapat lebih menghargai tentang kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan yang kita nikmati sekarang. Selain itu, kita juga akan menghindari tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan bencana alam, non-alam maupun sosial, seperti tidak membuang sampah di sungai atau badai air lainnya, dan tidak ikut menyebarkan berita hoax atau menjalankan kebencian terhadap pihak tertentu. Jika bencana sudah terjadi, kita akan menerapkan tindakan untuk mencegah atau mengurangi dampaknya pada diri dan sekitar kita. Dengan begitu, kita akan hidup dengan lebih bijak dan syukur. Sekarang, yuk coba-coba pertanyaan-pertanyaan berikut. Satu, aksi teror termasuk dalam jenis bencana. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Satu, aksi teror termasuk dalam jenis bencana. Dua, kemungkinan bencana yang akan dialami Bali adalah. Tiga, fungsi hidrologis utama itu. Fungsi hidrologis itu artinya? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal topik pengertian jenis dan sebaran bencana, yuk kunjungi website. Tadi adalah video tentang bencana alam. Nah, untuk tugas yang kedua, sudah saya masukkan ke dalam link yang saya kirimkan kemarin. Saya tampilkan lagi untuk tugas yang kedua. Silakan bentuk kelompok, satu kelompok jumlahnya 5 orang. Silakan bentuk dulu. Tugas kelompok. Untuk yang tugas kedua, nanti akan ada beberapa tema, beberapa topik. Kelompok 1 sampai kelompok 6. Kelompok 1 tsunami Aceh 2004, kelompok 2 adalah letusan Gunung Merapi di Yogyakarta tahun 2010, kelompok 3 angin puting beliung di Bandung tahun 2022, kelompok 4 gempa bumi di Lombok tahun 2018, kelompok 5 banjir bandang di Sumatera tahun 2025, dan kelompok 6 kebakaran hutan di Kalimantan tahun 2019. Mari kita pilih salah satu secara acak. Ini nanti yang akan kalian kerjakan. Ini sudah. Nah, sekarang ini setiap kelompok mencari informasi mengenai topik dalam buku biasa kelompok baik dalam buku maupun browser dan dikatakan sumber informasinya. Terus buatlah proyek tentang topik penugasan. Proyek-proyeknya ini nanti bisa berupa artikel. Bagi yang tidak menggunakan digital, bisa menggunakan tulis tangan. Kalau terhalang digital atau nggak bawa HP atau punya HP. Bisa infografis, nanti bisa melalui beberapa aplikasi yang kalian ketahui. Kalau yang saya tahu ada Canva, bisa PPT itu PowerPoint, bisa menggunakan video. Jadi kamu bisa membuat video tentang adanya bencana alam. Nanti hasil tugasnya dikumpulkan secara langsung ya. Ya, satu kelompok presentasi nanti. Sekarang bisa mengerjakan langsung. Saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nanti saya presentasi. Banjir, ini sudah banyak, angkanya sudah, berarti sekarang banjirnya sudah, penanggulangan banjir sudah. Tapi kejadian yang banjir di Sumatera belum. Ya, gambaran dari Sumatera. Informasi dapat semua. Kita tinggalkan lagi. Kamu ini, berapa? Ikut lagi, coba kamu misalnya. Ada Pak? Yang sudah langsung dikirim ya. Kita presentasi dulu ya tentang banjir. Tugasnya membuat PPT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kami di sini akan mempresentasikan banjir yang ada di Sumatera. Perkenalkan, nama saya Alam Falika. Saya sebagai moderator dan perkenalkan Saya Bunda Tulimia sebagai pemateri 1.
pertama banjir sungai, dan yang kedua banjir bandang, setelah yang ketiga banjir rob. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang penyebab banjirnya. Hujan ekstrim bisa terjadi dalam waktu lama yang melampaui kapasitas tampung sungai atau selokan. Dua, buruknya drainase saluran air perkotaan yang tersumbat sampah atau terlalu sempit untuk mengalirkan air. Tiga, alih fungsi lahan, hilangnya hutan dan ruang terbuka hijau karena pembangunan beton sungai air tidak bisa meresap ke kanan. Empat, pengelolaan sungai atau penumpukan lumpur yang membuat sungai menjadi datar dan lain-lain. Dan cara pencegahan dampak bencana banjir yaitu kerusakan rumah, gangguan kesehatan, kerugian ekonomi, aktivitas terganggu. Cara pencegahannya tidak membuang sampah sembarangan, reboisasi, membersihkan selokan dan lain-lain. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan saat banjir? 1. Evakuasi ke tempat yang aman. 2. Gunakan sepatu kuat dan sarung tangan. 3. Matikan aliran listrik. 4. Siapkan air bersih. 5. Jangan mengamuk di wilayah banjir. 6. Amankan barang berharga. 7. Laporkan kondisi keamanan setempat. 8. Berhati-hati dan bersama saat evakuasi. Kesimpulan, banjir Sumatera 2025 adalah tragedi hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim dan kerusakan hutan yang menyebabkan 1.200 korban jiwa. Pemerintah memproses dengan mencabut 28 izin perusahaan lingkungan sebagai langkah pemilu ekosistem total. Mungkin ada yang ditanyakan? Sekian presentasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya evaluasi bersama-sama untuk tugas korban yang kali ini. Temanya topik yang ketiga itu adalah banjir bandang di Sumatera tahun 2025. Jadi gambaran banjir bandangnya di Sumatera itu ada, tapi sedikit. Jadi ada di bagian tentang banjir bandangnya di Sumatera yang belum. Untuk persebarannya nanti sudah ada, untuk tingkat banjirnya juga sudah ada. Jadi sudah cukup bagus, maafkan saja. Tentang gempa di Lombok, bagi siapa? Kita mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dari kelompok 4 akan mempresentasikan gempa bumi yang terjadi tahun 2019. Saya sebagai moderator dan berada sebagai materi 1, materi 2, dan pengikut bencana liputan penduduk. Di sini akan diawali dengan saya untuk menyimpulkan materi tersebut akan disampaikan. Bahas mengenai salah satu bencana alam terbesar di Indonesia, yaitu gempa bumi Lombok tahun 2018 yang menjadi salah satu gempa paling besar dalam satu dekade terakhir. Sebelum mulai, coba bayangkan kalian sedang duduk di rumah, tiba-tiba ada cerita keras, barang benda jadi di mana-mana, dan orang-orang berteriak panik. Itulah yang dirasakan masyarakat Lombok pada tahun 2018. Saat gempa besar mengguncang Pulau Lombok. Gempa Lombok terjadi dalam beberapa rangkaian, bukan hanya satu kali guncangan. Gempa pertama yang terjadi pada 29 Juli 2018 dengan kekuatan 6,6 magnitudo. Namun, gempa paling dahsyat terjadi pada 5 Agustus 2018 dengan kekuatan 7,6 magnitudo. Setelah itu masih terjadi kasus gempa selama minggu. Pusat gempa berada di wilayah Lombok Utara, tepatnya di darat dan perairan sekitar Gunung Rinjani. Gempa ini disebabkan oleh aktivitas sedimentasi Flores atau Flores Dekantil, yaitu patahan besar yang membentang di utara Pulau Lombok dan Nusa Tenggara. Datar ini bergerak karena tekanan lempeng tektonik di luas Asia yang mendorong ke arah lempeng Eurasia sehingga menghasilkan gempa bumi kuat. Untuk dampak dari gempa bumi ini akan disampaikan oleh Mati. Saya akan membacakan dampak gempa ini. Dampak gempa ini yang sangat besar, lebih dari 560 orang meninggal dunia, ribuan orang luka-luka, dan lebih dari 400.000 warga terpaksa mengungsi. Keluar di pegunungan bekerja, termasuk sekolah, rumah, sakit, pabrik, dan bangunan lainnya. Daerah yang paling parah terdampak antara lain Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram. Banyak desa hampir rata di Mataram. Selain kerusakan fisik, gempa ini juga menyebabkan trauma mendalam bagi masyarakat. Anak-anak mengalami ketakutan berkepanjangan dan aktivitas ekonomi untuk sementara. Tadi wisata Lombok yang sebelumnya berkembang saat juga sempat terhenti karena banyak wisatawan dievakuasi. Namun dari bencana ini terlihat solidaritas yang luar biasa. Bantuan datang dari seluruh Indonesia, baik pemerintah, relawan hingga masyarakat umum. Sehingga darurat makanan, tenaga medis dan bantuan psikologi diberikan kepada korban gempa. Proses dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan selama beberapa tahun untuk membangun kembali rumah dan fasilitas publik yang rusak. Baik, sebelumnya kita lanjut kesimpulan. Apakah ada yang ditanyakan? Yang bertanya tentang gempa bumi di Lombok atau tentang gempa buminya? Tidak ada ya? Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ada yang mau tanya? apa ada
dan peningkatan kesehatan masyarakat. Tidak ada sekarang rekam ya. Jadi saya akan menunjukkan materi tentang fenomena geologi tersebut. Kesimpulannya adalah obat ini merupakan salah satu fenomena geologi. Ketika dua fenomena ini saling bertemu dan mengalami pertukaran, sehingga menyebabkan energi dalam velokitas dan menciptakan getaran hingga dapat dibentuk. Jadi istilah ini mulai dari merupakan Tugas tentang topik gempa bumi Lombok. Ini membuat tugas infografis, saya lihat ini infografis tentang gempa buminya di Lombok sudah ada kronologinya, ada korban jiwanya, tidak ada semua. Terus untuk dampaknya sudah diterangkan tadi, jawab makasih. Yang kurang cuma satu ini hanya persebaran titik epicentrumnya saja diterangkan. Sedangkan dalam tugas itu harus ada titik peta persebaran daerah rawan gempa bumi di Indonesia seharusnya persebarannya. Kurang itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Indonesia ingin menjelaskan tentang gempa angin puting beliung yang terjadi di Bandung pada tahun 2022. Saya sebagai moderator di sini ingin memperkenalkan anggota saya terdiri dari pemateri 1 Lalu yang berdiri dari saya betul. Apa itu angin puting beliung? Angin puting beliung adalah fenomena pusaran angin yang berputar dengan kecepatan angin yang relatif cepat, namun umumnya lebih kecil skala dan durasinya dibandingkan untuk radio besar di Amerika Serikat. Di Indonesia, istilah puting beliung umum digunakan untuk fenomena angin berputar yang terjadi dalam waktu singkat atau biasanya kurang dari 10 menit dan dengan kecepatan angin yang tidak ekstrim. Angin puting beliung di Bandung Barat 16 Mei 2022. Pada 16 Mei 2002, wilayah Bandung Barat atau terutama di Kecamatan Cibubur mengalami kejadian cuaca ekstrim berupa angin puting beliung yang disertai hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang sekitar pukul 14 WIB. Fenomena ini terjadi di tiga kelurahan Kecamatan Cibubur, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Fenomena angin puting beliung ini hanya didapatkan di kawasan pada tanggal sebelumnya bermula pada pertengahan Mei 2022 terjadi insiden serupa di Bandung. Pengalengan pada 15 Mei 2022 yang juga didorong oleh hujan deras dan angin kencang. Ini membuat bahwa wilayah Bandung Raya dan Bandung Barat pada pertengahan Mei 2022 rawan terhadap kejadian cuaca ekstrim dalam kurun waktu singkat. Meskipun dampaknya skala kecil dibanding fenomena lain seperti kejadian pada Februari 2022. Itu kejadian. Angin puting beliung biasanya terjadi karena kombinasi beberapa faktor cuaca ekstrim antara lain. Satu, hujan intensitas tinggi, awan dampak dari peristiwa ini berdasarkan data Dinas Kesehatan Bandung Barat 16 Mei 2022 lihat 4 kakak korban gempa dan gempa. 3 ada orang korban meninggal yang luka berat, luka ringan maupun mengungsi dalam data awal yang dilakukan. Data awal menunjukkan bahwa dampaknya relatif kecil jika dibandingkan dengan kejadian puting beliung atau angin besar lain yang pernah terjadi di wilayah Jawa Barat seperti peristiwa Februari 2022 yang antara Terima kasih atas penjelasannya. Semoga presentasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang angin puting beliung sudah diterangkan di sini tentang apa itu angin puting beliung juga. Dan kejadian angin puting beliung di Jawa Barat juga sudah. Dampaknya dan penyebabnya juga sudah diterangkan. Cuma persebaran lokasinya ini kamu hanya berfokus di daerah Jawa Barat saja. Sedangkan angin puting beliung itu juga bisa terjadi di daerah lain di Indonesia. Ini persebaran di Indonesia itu yang belum ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004. Saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membahas tentang penyebab tsunami Aceh pada tanggal 26
Desember tahun 2004. Tsunami Aceh disebabkan oleh gempa bumi tektonik mendadak berkekuatan magnitudo 9,1 hingga 9,3 yang berpusat di Samudra Hindia, Lepas Pantai Barat Sumatera. Gempa ini terjadi akibat pelepasan energi dahsyat dari tumpahan material vulkanik yang terjadi, menyebabkan hutan sepanjang 1.600 km dari perairan laut yang bergelombang tsunami raksasa. Beberapa wilayah yang terdampak tsunami Aceh yaitu pesisir barat dan utara Aceh, meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jawa, dan Aceh Barat serta lain-lain. Korban jiwa akibat tsunami Aceh mencapai 3.200.000 orang di Indonesia dan negara lain, serta puluhan ribu lainnya hilang dalam perjalanan menuju. Kerugian akibat bencana tersebut mencapai lebih dari 51,4 triliun, menjadikannya salah satu bencana tersyat di Indonesia. Solusi penanganan akibat bencana tsunami Aceh dicakup tanggap darurat, rekonstruksi jangka panjang, serta mitigasi bencana di masa depan melalui edukasi dan sistem peringatan dini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan melalui video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dari video tersebut apa yang ditanyakan? Oke, baik. Tanyakan. Apakah dampak tsunami terhadap pendidikan di Aceh? Dampak tsunami terhadap pendidikan di Aceh. Banyak sekolah rusak dan kegiatan belajar mengajar berhenti karena siswa dan guru menjadi korban atau mengungsi. Ada lagi? Bagaimana peran masyarakat lokal dalam proses pemulihan bencana Aceh? Masyarakat saling membantu, bergotong royong, dan berperan aktif dalam pembangunan kembali lingkungan mereka. Lagi? Bagaimana kondisi lingkungan alam Aceh setelah tsunami? Banyak wilayah pesisir berubah bentuk hutan, mangrove rusak, tanah tercemar, air laut dan ekosistem laut terganggu. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang tugas ini tentang tsunami Aceh tsunami Aceh pada tahun 2004. Videonya sudah bagus, cuman informasinya tentang Aceh sudah bagus juga. Kurang satu lagi, persebaran bencana tsunami di Indonesia. Jadi dari sekian tugas tadi yang mencantumkan persebaran bencana di Indonesia hanya kelompok yang berbeda tadi. Itu aja, yang lain kurang persebaran saja, yang lainnya agak bagus. Sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini apa saja yang kamu dapatkan dalam pembelajaran bencana alam? Tentang apa saja tadi? Dampak bencana alam, apalagi? Dampak bencana alam, jenis bencana alam, persebarannya, apalagi? Dan banyak lagi. Tambah satu, keterampilan digital kalian sudah mulai bagus. Sebelum kita akhiri, mari kita menyanyikan lagu nasional Indonesia.